Selamat datang di Ready Player. Ini film yang isinya banyak easter egg sama tentang easter egg. Filmnya mulai di masa depan distopian, yang populasi manusia udah meningkat parah, tanah juga udah nggak ada, jadi perumahan aja kayak gini. Terus kita lihat nih remaja, namanya Wade Watts, sambil ada lagu Van Halen Jump, band bagus itu, gua rekomen 100% lagi. Terus kita lihat ada banyak orang-orang no lab yang lagi pada main game VR, ada yang lagi berantem, ada yang lagi ngelonte, sama somehow di masa depan Pizza Hut belum bangkrut. Si Wade ini tinggal di Ohio Columbus. Sama dia juga tinggal bareng ontinya sama cowok ontinya dong. Soalnya ortu dia udah gak ada. Oke, pertama kita kenalan dulu sama karakter pentingnya. Ini si Wade Watts. Nama in-game dia Percival. Dia miskin, jomblo, sama yatim. Tujuan dia main game buat cari easter egg. Yang ini teman dekatnya si Percival. Namanya H atau H dibaca bahasa Inggris. Kerjaan dia sama kayak si Percival, tapi dia jago benerin item in-game. Atau modder lah ya. Yang cewek ini Artemis, atau si Pokimane. Dia Twitch streamer. Dia juga mau cari easter egg. Mereka semua main game memirip VR chat. Namanya Oasis. Ini tempat lu bisa ngapain aja. Kayak gambling, enak-enak, berantem juga bisa. Tapi kalau lu mati, semua barang-barang lu hilang. Kayak Minecraft, cuma bedanya item yang lu hilang itu basically duit asli lu. Di game ini lu bisa jadi karakter apa aja, bisa dari game lain, atau bikin sendiri. Sama mereka juga bisa beli senjata dari game apa aja, pakai duit asli. Beli barang dunia asli juga bisa. Ini game dibuat sama dua orang, namanya Halliday sama Morrow. Si Halliday ini orang nerd, yang sukanya gaming doang, sama pendiam. Oh iya, dia juga udah mati, tapi nggak tahu beneran mati atau kagak. Terus ini co-creatornya, namanya Morrow. Dia dikeluarin sama si Halliday, gara-gara punya sudut pandang bisnis yang beda. Sama si Morrow juga nikah sama mantannya si Halliday. Jadi ya kemungkinan besar dia dikeluarin gara-gara itu. Basically kayak si Walter sama si Gretchen. Oh ya, sebelum si Halliday mati, dia adain pemburuan easter egg di game Oasis. Jadi ada 3 clue yang bakal bawa mereka ke 3 challenge. Dan 3 challenge itu ada 3 kunci lagi. Siapapun yang pegang semua kunci itu, bakal jadi penguasa Oasis. Sama dapat duit yang bisa dipakai buat 5 generasi ke depan. Gara-gara ada challenge ini, muncul nih corpo douchebag, namanya Nolan. Dia pemilik perusahaan terbesar selain perusahaan si Halliday, namanya Yoi. Dia mau menangin easter egg itu dengan cara nge-hire banyak nerd buat cari easter egg-nya. Supaya kalau dia dapat, dia jadi kaya, sama bisa pasangin iklan sebanyak mungkin di Oasis. Basically kayak EA atau enggak Ubisoft. Oke, mulai filmnya sekarang. Si Wade masuk ke Oasis, pakai karakter dia, si Percival tadi. Terus kita lihat Minecraft, ada nih kasino gede. 5 tahun lalu, ada orang pecahin salah satu petunjuk ke challenge-nya. Dan sampai sekarang, belum ada orang yang bisa menangin tuh challenge. Yang masih peduli sama challenge ini, cuma orang sweaty nerds kayak si Percival and the gang. Sama perusahaan EA tadi. Oh ya, sebelumnya kita lihat ada banyak cameo dari pop culture lain. Ada Sonic, sama Tracer. Oke, ini bagian yang paling gak realistik di filmnya. Gak mungkin Overwatch masih relevan di tahun 2045. Terus ada karakter Sanrio juga. Gemoy banget sumpah. Si Wade sekarang lagi telepon temennya, si H tadi. Dia lagi main di planet ini buat dapetin koin. Ada Freddy Krueger, Duke Nukem, sama ini cowok ontinya si Wade yang pakai karakter dari StarCraft. Ada Jason Voorhees juga. Si Wade sama si H sekarang mau balapan buat menangin easter egg itu. Dan dia ketemu si Artemis atau si Pokimane yang pakai motor dari Akira. Kalau si Wade pakai mobil dari Back to the Future. Balapannya mulai, dan of course gak ada yang bisa menang. Sama motornya si Artemis jadi rusak. Dia bawa motornya ke si H buat benerin, soalnya dia modder. Terus kita lihat ada Iron Giant. Ini robot yang si Alan Ripley pakai buat lawan alien. Robot yang ada di Robocop. Sama pesawatnya si Spike dari Cowboy Bebop. Gue rekomen tuh anime. Kalau lo tahu gak ada orang yang bisa lewatin si King Kong, kenapa lo masih lewatin jalan yang sama? Motor si Artemis sudah bener, jadi di lockout sama si Wade juga. Terus ada nih iklan yang ngejual baju buat gaming, yang kalau ditembak atau ditonjok, lu bakal rasain di dunia nyata. Ya orang goblok macam apa yang mau rasain sakit in-game ke dunia asli anjir. Atau mungkin mereka diem-diem iklanin itu buat orang yang suka main di daerah gituan di game kali. Terus si Wade digebukin sama pacar ontinya, gara-gara si Wade katain dia hinaan gamer yang paling merendahkan, dan dimulai dengan huruf N, yaitu noob. Besokan harinya, si Wade masuk ke gedung jurnal si Halliday. Sebelum pencarian easter egg-nya dimulai, si Halliday suruh cari clue-nya di sini. Ini basically otak dia lah ya. Mulai dari game yang dia suka, memori, perjalanan hidup dia, etc. Si Wade masuk ke gedung ini soalnya dia keinget sama omongannya si Artemis kemarin. Dia bilang kalau si Halliday nggak suka sama peraturan. Jadi si Wade ke masa di mana si Halliday lagi ngobrol sama si Morrow tentang si Halliday nggak mau bikin peraturan lagi. Dan dia pengen banget mundurin waktu secepat mungkin supaya bisa ubah keputusan dia. Si Wade langsung sadar kalau dia harus ngapain di balapannya. Dia balapan lagi, dan somehow ketemu si Artemis di posisi yang sama kayak kemarin. Pas balapannya mulai, dia doang yang nggak gerak. Dia coba mundur, dan benar-benar bisa. Dia skip semua arena balapannya, dan menang. Avatar si Halliday muncul, sama kasih si Wade kunci pertama buat menangin easter egg-nya. Oh iya, dia juga dikasih clue selanjutnya, sama 100.000 koin yang bisa dipakai buat beli barang in-game, sama barang real life. Dia of course langsung belanja barang-barang game, kayak Holy Hand Grenade dari film Monty Python and the Holy Grail, Zemeckis Cube, referensi dari director Back to the Future, Robert Zemeckis. Di tokonya juga ada banyak referensi lain, kayak si Ryu dari Street Fighter, Overwatch, D&D, Halo, sama Borderlands. Oh ya, si Wade juga beli baju yang di iklan tadi, yang bisa dirasain di dunia nyata kalau dipegang in-game. BTW gue baru keinget sesuatu. Si Wade kan barusan dapat 100.000 koin. Kenapa dia nggak bantuin auntinya ya? Dia kan gaming pakai sarung tangan auntinya juga. At least kasih duit dikit lah. Sekarang kita lihat si corpo douchebag, si Nolan. Dia nggak mau si Wade menangin hadiahnya. Soalnya ya dia literally bikin bisnis yang tujuannya buat menangin itu easter egg. Dia login ke game-nya, dan karakter dia si Clark Kent. Rada ironik ya. Karakter dia Superman, sedangkan quote kesukaan si Halliday, quote dari Lex Luthor. Oke, tuh quote mouthful banget ya. Si Nolan sewa nih hitman video game buat bunuh si Wade, namanya iRock, sama of course dia diperanin sama si TJ Miller lagi.
Abis itu pemenang balapan selanjutnya si Artemis, soalnya dia ngeliat si Wade mundur. Terus si H, gara-gara si Wade kasih tahu. Dan terakhir nih dua, temen dekatnya si H. Namanya Sho sama Daito. Ya pokoknya lama-kelamaan kesebar lah. Si Sho kasih tahu temen dekatnya, dan temen dekatnya kasih tahu ke temen dekat yang lagi. Mereka dikasih clue selanjutnya tentang pencipta yang benci sama ciptaan sendiri. Si Halliday mau kabur dari masa lalu dia, karena dia nggak berani ambil resiko, atau apalah. Si Wade balik ke arsip si Halliday lagi. Tapi kali ini, dia jadi terkenal gara-gara dia orang pertama yang dapetin kunci. Di sini ada banyak cameo lagi. Ada Arkham Knight, Lara Croft, Supergirl, Goro, Beetlejuice, sama katanya ada Jill Valentine, tapi gua nggak lihat dia sama sekali. Si Wade tiba-tiba diculik sama si Goro, dan ternyata itu si Artemis yang lagi nyamar. Sama kita juga lihat ada Chestbuster. Si Artemis kasih si Wade kacamata Clark Kent, supaya nggak ada orang yang kenalin. Mereka sekarang lagi nonton memorinya si Halliday lagi. Si Halliday ternyata cuma pernah pacaran sama satu cewek, namanya Kira, atau nama aslinya Karen Underwood. Dan ini cewek istrinya si Morrow. Ternyata sebelum si Kira ketemu si Morrow, si Kira pernah pacaran sama si Halliday, tapi pacarannya nggak pernah sampai serius. Si Wade ambil kesimpulan kalau si Kira itu penting di clue ini. Soalnya si Halliday juga ternyata cuma sebut nama Kira atau si Karen Underwood sekali doang di semua arsip ini. Yang artinya si Halliday sayang si Kira, sama nyesel dia nggak berani seriusin hubungan mereka. Sampai dia nggak berani sebutin nama dia lagi. Terus nih orang kepala arsip nggak percaya, jadi si Wade taruhan sama dia. Pas kepala arsipnya cek, ternyata bener. Si Kira cuma disebut sekali doang. Si Wade menang taruhan, dan dia dikasih koin. Terus si Artemis ajakin si Wade dating di hari Kamis. Si Wade of course langsung seneng sama dandan. Dia pakai baju Prince, Michael Jackson Thriller, sama baju si Nick Rhodes dari Duran Duran. Si H abis itu bilang, lu gila ya? Kenapa lu demen-demen cewek? Di dunia nyata, dia bisa aja cowok gendut nolep yang namanya Jamal. Ah, enggak lah. Oh ya, BTW meja dia kok Coca-Cola ya? Ini maksudnya dia minum Coca-Cola secara virtual. Coca-Cola Espuma. Si Wade udah di tempat datingnya, dan ternyata itu diskotik. Di sini dia disamperin sama banyak fansnya. Sama of course ada banyak karakter cameo lagi. Ada Conan the Barbarian, Gandalf, Deathstroke, Kitana, Harley Quinn sama Joker, Chun-Li sama Blanca, Commander Shepard. Well bang, okay? Habis itu si Wade dimintain foto sama nih cewek Fury, dan ternyata dia kerja sama si Iroh, atau pembunuh bayaran si corpo douchebag salah tadi. Si Wade sama si Artemis lagi dansa sekarang, dan scene yang paling bagus di film ini dimulai sekarang. Si Wade geblek malah baperan. Dia bilang dia suka sama si Artemis, tapi si Artemis bilang dia bakal kecewa kalau ketemu in real life. Terus gara-gara kekuatan boner terlalu kuat, si Wade kayak, nama gue Wade. Hah? Wow, lu gila ya? Jangan pernah sebarin nama lu di game ini. Mereka langsung dijam sama Yoi. Jadi si Wade lempar nih Rubik's Cube yang dia beli tadi. Ini item bisa mundurin waktu 60 detik ke semua lingkungannya kecuali yang lempar of course. Mereka kabur. Si Artemis habis itu marah sama si Wade. Soalnya si Artemis main game ini buat berhentiin Ioi. Sama bokap dia juga ternyata mati gara-gara Ioi. Dan si Wade malah bikin misinya si Artemis lebih susah. Si Iroh kesel sama si corpo douchebag gara-gara dia suruh anak buahnya bunuh si Wade. Padahal si Iroh kerja sendiri. Oh iya, si Iroh juga doxing si Wade. Si Wade mau gaming lagi, tapi dia dapat notification dari seseorang ngajakin dia meeting. Yang ngajak dia meeting ternyata si corpo douchebag. Dia mau si Wade kerja sama dia. Si Wade cariin easter egg, ntar yang belaannya si corpo douchebag bakal rawat dia, sama kasih dia posisi tertinggi di perusahaannya. Sama si corpo douchebag juga pura-pura ngobrol sama si Wade pakai bahasa pop culture yang hip and cool, supaya dia kelihatan kayak orang nerd yang berhak kontrol Oasis. Tapi hasilnya orang nggak tahu apa-apa tentang pop culture. Yang kasih tahu dia itu karyawannya. Si Wade of course nggak mau. Sama dia juga ngeliat passwordnya si Nolan yang ada di kursi gamingnya. Terus si Nolannya kayak, oke, Wade. Si Wade-nya langsung, nani? Si Nolan langsung full doxing si Wade. Dari tempat tinggal, tanggal lahir, nama lengkap, sama dia juga mau ledakin rumah susunnya dia. Si Wade-nya langsung samperin nontinya, tapi udah telat. Semuanya meledak. Pas dia mau kabarin ke semua teman-temannya, tiba-tiba ada orang sus yang sama segede ini bisa sembunyi di belakang kursinya si Wade. Dan dia culik si Wade. Pas dia bangun, ternyata dia dibawa ke markasnya si Artemis. Dan ini cewek ternyata si Artemis, atau Samantha nama aslinya. Dia punya tanda lahir di matanya, makanya dia insecure ketemu sama si Wade. Mereka ngobrol-ngobrol terus, pas mereka mau kiss. Anjir, gue tahu arti clue keduanya. Arti clue keduanya ternyata suruh kiss si Kira, atau cewek yang si Halliday suka. Si Halliday selalu takut sama hubungan sama cewek, dan dia nggak berani cium si Kira pas dating. Jadi mereka sekarang mau mundur ke hari mereka pacaran, dan lakuin apa yang si Halliday nggak berani lakuin, yaitu cium si Kira. Si Wade sama semua temen-temennya sekarang lagi diarsip memorinya si Halliday lagi. Mereka cari tahu film apa yang waktu itu si Halliday sama ceweknya nonton. Dan filmnya itu The Shining. Mereka masuk ke filmnya, dan bener, challenge-nya beneran ada di film ini. Tapi mereka harus cepet, soalnya cuma dikasih 5 menit buat selesaiin challenge-nya. Si H nggak tahu nih film serem atau kagak, soalnya dia nggak pernah nonton filmnya. Sorry ya guys, gue juga nggak pernah nonton nih film Legend. Dia ngeliat nih dua cewek kembar, scene lift darah, cewek zombie, sama kapak gede gitu ya. Dan mereka ketemu ruangan yang isinya ada banyak zombie, sama ada si Kira juga yang lagi sendirian. Jadi mereka cuma harus dansa bareng si Kira buat dapetin kunci selanjutnya. Si Artemis berhasil cium si Kira, dan dia dapat kunci sama clue selanjutnya. Clue selanjutnya gue nggak tahu apaan, gue malas baca. Si Nolan lagi liatin scoreboardnya, dan dia lihat si Wade naik posisinya. Artinya si Wade masih hidup. Mereka juga sama bisa tahu kalau nih orang botak tatoan tadi itu orang yang bawa si Wade. Mereka ketemu dan ikutin dia pulang. Terus si Wade sama si Samantha diserang. Jadi si Samantha serangin diri ke Ioi supaya si Wade bisa kabur. Pas dia keluar, tiba-tiba ada cewek yang tarik dia. Dan ini cewek ternyata si H, temen deket gamingnya si Wade. Dia cewek ternyata. Sama kita lihat si Daito sama Shisho, dua orang Chinese atau Japanese kayaknya. Gua nggak tahu nama aslinya siapa.
Si Artemis sekarang malah jadi budak, tapi in-game doang, jadinya legal. Si Nolan suruh semua karyawannya yang ngerti tentang si Halliday ke challenge selanjutnya. Challenge-nya itu di sini, di planet Doom. Mereka harus main game Atari buat dapetin kunci terakhir. Tapi mereka nggak tahu game apa yang harus dimainin. Jadi semua karyawan si Nolan literally disuruh cobain tamatin semua game Atarinya satu-satu. Oh ya, si Harrock juga pasang di bola player yang bisa lindungin satu istana, supaya cuman karyawan si Nolan doang yang bisa menangin challenge-nya. Cara matiin pelindungnya cuma perlu baca spellnya dari dalam. Si Wade and the Gang gaming di dalam mobilnya. Dia juga ngebajak akunnya si Nolan, gara-gara dia tahu passwordnya apaan. Dan si Wade sama si Cina jadi interogasiin si Nolan. Kalau dia nggak mau kasih tahu si Samantha ada di mana, sama cara bebasinnya gimana, dia bakal ditembak. Padahal aslinya mereka semua masih dalam game. Si H ternyata bikin replika kantornya si Nolan. Sama karakter in-game si Wade, nyamar jadi diri dia sendiri. Mereka bebasin si Samantha, terus si Nolan sadar kalau dia ternyata masih dalam game. Dia langsung mau cari si Samantha, tapi untungnya si Samantha udah kabur. Dan dia diam-diam jadi karyawan si Nolan. Balik ke si Wade, dia lagi pidato ke semua gamer. Kayak, si Nolan mau menangin challenge ini. Kalau menang, dia bakal ubah game ini jadi isinya microtransaction semua. Lo pada mau emangnya? Gak mau. Mereka semua sekarang perang. Gamer lawan EA. Oke, ini bagian yang paling banyak cameo karakternya. Ada Battletoad, Cassie Cage, Nis Spartans dari Halo, Tracer, Lara Croft, sama Chun-Li lagi, Fam Shepard, Sagat, Jokar, Spawn, Batgirl, Catwoman, Deadshot, ada Optimum Pride juga, ada He-Man, Deadites dari Evil Dead, Chucky, sama ini beberapa karakter yang katanya ada tapi gue gak ketemuin. Mercy sama Doomfist, Sub-Zero sama Raiden, Aquaman, The Flash, Blue Beetle, ada Sonic sama Sea-Tails, sama Temente. Dah, itu cameo karakternya. Si Artemis ke area bola playernya, dia pakai nyalat buat sebutin mantranya, dan berhasil. Pelindungnya mati. Si Nolan pakai Mecha Gojira buat kalahin mereka semua, tapi si H lawan pakai si Iron Giant. Sama si Cina juga pakai nih Gauntlet Robot yang bisa ubah dia jadi Gundam selama 120 detik. Si Nolan berhasil dikalahin sama si Artemis, dan si Nolan jadi sadar kalau si Artemis selama ini masih di gedung dia. Jadi dia langsung cariin. Gara-gara ini, si Wade terpaksa harus bunuh si Artemis supaya dia bisa kabur. Sekarang si Wade udah di dalam, dia bunuh semua pasukan si Nolan pakai Holy Grenade, dan dia lihat satu karyawan si Nolan yang terakhir, yang barusan tamatin game adventure, dan tetap salah. Si Wade ngerti dia harus ngapain supaya menang. Tapi tiba-tiba dia disamperin sama si Harrock sama si Nolan. Dan si Nolan ancam nyalain bom yang bakal bunuh semua orang di satu server ini, termasuk yang nyalain. Jadi dia lawan si Nolan. Awalnya si Harrock kira dia cuma nakut-nakutin, tapi si Nolan malah nyalain beneran, dan semua orang di satu server ini jadi mati. Si Wade ternyata masih hidup, soalnya koin yang sebelumnya dikasih sama ketua arsip tadi, ternyata itu koin extra life. Oh iya, BTW fun fact guys, di novelnya, cara si Wade dapetin extra life, sebenarnya bukan dari taruhan sama si ketua arsip, tapi dengan cara dia dapetin skor yang perfect di game Pac-Man. Si Wade langsung lanjut main game-nya. Game ini ternyata game pertama yang ada easter egg. Ini alasan kenapa si Halliday jadiin game ini di challenge terakhir dia. Sama kalau mau menang, cuma literally harus selesai easter egg di game ini. Well actually, game yang punya easter egg pertama itu bukan Adventure sih, tapi Moonlander. Nifel pilih Adventure soalnya Adventure emang game yang lebih populer, sama lebih berdampak, dan lebih terkenal sebagai game yang punya easter egg pertama dibanding Moonlander. Sama pesan si Halliday mau samperin ya literally tentang hidup dia, sama masa mudanya dia. Jadi lebih make sense kalau si Halliday main game Adventure, bukan Moonlander. Anyway, si Wade selesai easter egg-nya, dan dia beneran menang. Si Wade mau masukin kunci terakhirnya, tapi nggak bisa. Soalnya di dunia asli, dia literally lagi mau dibunuh sama si Nolan sama karyawannya. Buset, kayak malam pertama gua aja. Si Wade masuk ke ruangan harta karunnya si Halliday, sama dia suruh tanda tanganin ini kontrak supaya dia bisa jadi pemilik Oasis. Tapi si Wade tahu kalau ini ujian. Soalnya sama persis kayak pas si Halliday suruh si Morrow tanda tanganin saham dia. Dan itu kesalahan terbesarnya si Halliday. Jadi dia nggak mau ulangin kesalahannya si Halliday lagi. Ternyata bener, itu ujian dari si Halliday. Avatar si Halliday berubah jadi diri dia sendiri. Si Wade dibawa ke ruangan easter egg benerannya, yaitu kamar si Halliday pas masih bocil, yang kerjaannya cuma main game doang. Si Halliday juga bilang kalau dia ciptain Oasis sebagai pelariannya dia dari dunia nyata. Dan di sini dia sadar kalau realita itu nyata, sedangkan Oasis itu cuma game. Jadi dia mau si Wade pertimbangkan itu semua, selagi dia jadi pemilik Oasis barunya. Dan si Wade dikasih easter egg-nya. Pas semua ini berlangsung, si Nolan literally hampir membunuh si Wade, tapi dia ngeliat si Wade pegang telurnya, yang sampai glowing di tangannya. Dan somehow si Nolan malah berubah hati pas lihat telurnya. Terus dia ditangkap. Si Wade tanyain si Halliday kayak, "Lo Avatar bukan sih?" "Bukan." "Halliday beneran mati ya?" "Ye." "Jadi lu apaan?" "Ada deh." Dan dia keluar dari kamar. Ini Ghost in the Machine guys, spooky banget. Si Wade tiba-tiba disamperin sama si Morrow, sama banyak pengacara, suruh dia tanda tanganin hak kepemilikan Oasis. Tapi kali ini bukan tes. Ini literally hal yang lo harus lakuin di dunia nyata. Dia bagi ownership sama semua temen dia. Dan si Morrow itu ternyata ketua arsip yang kasih dia koin extra life tadi. Dia dari awal udah perhatiin si Wade ternyata. Sama biggest fear-nya si Halliday ternyata bukan kehilangan si Kira, tapi kehilangan si Morrow, temen deketnya. Abis itu si Wade jadiin si Morrow konsultan di Oasis. Si Wade hapus loyalty center dari Oasis. Artinya Yui nggak bisa masuk ke Oasis lagi. Sama si Wade matiin server Oasis di setiap hari Selasa sama Kamis. Nasib buat orang yang cuma bisa main di hari Selasa sama Kamis. Oh iya, si Wade sama si Samantha sekarang tinggal bareng sama nenek terus. Dah tamat. Ini film berdasarkan novel. Gue gak pernah baca novelnya. Tapi setiap kali gue lihat ada orang yang baca novelnya, mereka pada bilang novelnya jauh lebih bagus, dan di film jelek. Ini antara emang novelnya beneran bagus, atau mereka cuma mau kasih tahu kalau mereka suka baca buku sebagai hobi. Ya lo pada tau lah ya orang-orang yang punya hobi baca novel tuh kayak gimana. Kerjanya pamer mereka lagi baca buku di medsos. Buat kalian yang baca bukunya, coba komen.
apa yang menurut lo eksekusi di novelnya lebih bagus dibanding filmnya. So menurut gue film ini oke-oke aja. Scene highlight di film ini menurut gue pas mereka masuk ke The Shining. Kayak perpaduan film jadul sama karakter mereka yang modern bagus banget coba. Kita bisa lihat film grainnya sama lingkungan hotelnya yang jadul, tapi dicampur sama karakter video game yang high definition yang seharusnya nggak mungkin ada di film tahun segituan. Dan mereka bisa gabung kedua itu dengan perfect. Oke, waktunya komen shoutout. Yang menang di video Big Black Dragon gue adalah Kara Niobi. Yang komen, gue semalam mimpi kalau gue ditemenin tidur sama Bang Cokomeng. Pas gue bangun, gue cuma bisa nonton video terbaru Bang Cokomeng sambil ngebayangin lagi didongengin. Maaf ya bang, gue masuk ke mimpi lu. Gue rate nih film 6 Discord mode dari 10. My life is like a video game, trying hard to beat the stage. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Rio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Cakir, Riura, Yukichi, Bandar Jeruk, Syamper Miu, Nadif Hawari Nasrul 7002, Jasmuti, Kinzara Fasha, Pan, Raden, Zanzenli, Siu Angsa, Hitori Gotoizmi, Brotherhood, Raditya AS, Daijin, Bimo Prasetyo, Natia, Choji, Vanilla, Milek Choco, Kentut Lemau, Mitfahul Fauzi, King Hitam, Moses 210, Rash, Urong Houseful, Anugrah, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Fred Skibidi, Super Gorilla, AJ1B, Sans OP, Zahran 29, Kila Sigma, WKWKH, Tiktek 016, Sales Oreo, Siorua, Jura, Kaguma, Yashomen, Oka Muhammad Furkon, Virat, Sofia, North FPS, Vidaren, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Resti Bayu, Dr. Sigit, Infi, Bosya Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zekiel Hub, Nata, Zikri, Elnokor, Akyar, Fry Sushi, 2009, Pau Pau Cie, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Macha 24, Alderweight, Michael Danish, Fleuve, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky, Fadzrin, Iresi, Wize, Restu Ahmad Febrian. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.